Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum. Aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepadanya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap samanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, banyak orang atau banyak umat sering mempertanyakan Injil ini ya. Bagaimana ada seorang bendahara tidak jujur kok malah dipuji tuannya ya. Seringkali kita dibingungkan hal itu. Kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh penulis Lukas ini, sekali lagi itu dua hal yang berbeda. Memuji dan membenarkan tindakannya. Memuji tidak sama membenarkan dengan tindakannya. Tidak ada ayat di sini yang mengatakan Yesus membenarkan, tidak ya. Tetapi sekali lagi dikatakan bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya. Tidak dibenarkan, dipuji karena apa? Bagaimana dalam hidup dunia ini dia bisa cerdik. Dia bisa menyiasati sesuatu dalam urusan dunia. Ya. Itulah yang mau disampaikan oleh penulis Injil ini, bahwa kita pun juga harus cerdik, tetapi pertama-tama bukan karena urusan dunia, tapi urusan rohani, urusan roh kita yang kelaparan itu bagaimana kita menyiasati. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya. Bagaimana pegawai ini, bendahara ini dipuji karena dia pandai berkelit ya. Ya tentu saja ini tidak benar, dia memakai sesuatu jabatannya untuk menambah hutang kepada orang-orang. Dan orang-orang itu jadi senang, tidak dibebani malah dikasih hutang lagi. Atau boleh dikatakan disuruh tulis surat yang menulis surat hutang lagi, atau hutangnya yang 100 jadi 80 ya. Pemurah sekali ini ya. Lah untuk hal-hal begitu aja kita itu luar biasa ya. Tapi untuk hal-hal yang menyangkut keselamatan kita, bagaimana kita tidak berani fight ya. Rasul Paulus menunjukkan, memberikan teladan bagaimana dia fight untuk mewartakan Kristus. Misi yang dikatakan oleh Kristus sungguh-sungguh masuk
merasuki dia sehingga dia mengatakan aku ya berbuat baik, oke, harus ya. Paulus memuji juga perbuatan baik murid-murid yang lain yang kita dengar ada di Roma tadi dalam bacaan pertama. Paulus memuji kebaikan-kebaikan yang dibuat jemaat di Roma, tetapi dia mengatakan namun karena demi Kristus aku lebih mengedepankan supaya Kristus ini dikenal, bukan kepada orang-orang yang sudah kenal. Ya kalau kita menginjili orang yang sudah kenal Kristus itu apa artinya? Orang mengatakan buat apa sih kita itu, apa itu kalau bahasa Jawa, nguyai segoro wis asin dikai garam lagi, buat apa? Lalu Paulus mengatakan aku mengenalkan Yesus di tempat-tempat lain. Ya kalau sudah mengenal Kristus untuk apa? Yang belum dengar itu loh. Nah, untuk hal-hal seperti ini apakah kita berani fight? Kadang-kadang waduh nanti dapat masalah. Ya kalau ikut Yesus memang banyak masalah. Jangan terkejut. Salah kalau kita itu ikut Yesus terus masalah itu pergi begitu. Enggak, malah ditambahi. Ya. Tetapi Yesus sudah berkata, hei kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kemari. Ya. Mari saudara-saudara di hari Jumat pertama dalam pekan ini kita mohon juga supaya hati kudus Yesus membantu kita untuk sungguh-sungguh berani menyiasati hal-hal yang mendapatkan keselamatan dalam diri kita. Kita harus berani fight, kita harus cerdik ketika kita membutuhkan keselamatan yang daripadanya. Kiranya hati kudus Yesus senantiasa menyempurnakan hati umat kita sekalian. Amin.